Saya berpikir di daerah juga mungkin seperti itu gitu. Oh ternyata tidak ya kak ya. Jadi Kalau di Riau, kalau bicara larangan untuk keluar rumah berkegiatan, ya asalnya awal-awal dari, pandemi ini memang ada. oh ada kebijakan dari kuartir itu ada kan Awal, awal. Oh iya gitu. awal-awal. Tapi kita di satuan tugas tidak ada istilah tinggal di rumah Oh gitu. karena Iya iya iya. siapa yang mau bergerak ke depan kalau misalnya Itu tidak dia ada orang yang di masalahnya. depan untuk melakukan aksi itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sore kakak-kakak. Salam pramuka. Ya, kebetulan saya coba memperkenalkan diri dulu. Saya Jali Ahmad dari redaksi Explore Media. Basicnya kita ini media, cuman sekarang lagi coba merambah ke YouTube. Ini nanti rencananya untuk ditampilkan di channel YouTube kita. Nama channel YouTube kita Explore Media. Nah, di channel YouTube kita itu ada bidang tentang komunitas. Kebetulan saya anggota Pramuka juga. Saya bermaksud untuk mensosialisasikan kegiatan Pramuka di channel tempat saya sekarang ini. Nah kemarin kebetulan di kita ada Kak Erna yang kebetulan juga anggota Pramuka juga, terus menyampaikan idenya bahwa rencana kita mau menyampaikan kegiatan Pramuka itu melalui Pramuka Peduli, karena yang paling kegiatan Pramuka Peduli. Nah, jadi tema yang kita bahas sekarang, kita akan bincang-bincang tentang kegiatan Pramuka Peduli di setiap daerah, kira-kira dinamikanya seperti apa. Sekalian untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kegiatan Pramuka tetap eksis gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu kata-kata. Kita hanya bincang-bincang ringan aja nih ya kak ya. Jadi nggak terlalu serius juga. Jadi kurang lebih gitu. Di sini ada dari Pramuka Peduli Provinsi Riau, Warda Riau, kebetulan Komandan Satgasnya Kak Hakim, dan dari Pramuka Peduli Warda Sulawesi Selatan Kak Icang. Halo kakak-kakak, selamat sore. Selamat sore. Siap. Mungkin di Sulawesi sudah jam berapa? Jam hampir 5. Maghrib. Hampir maghrib. Dikit lagi. Oke. Kita langsung aja mungkin nih kak. Pertama untuk kakak yang di Riau, untuk Kak Hakim. Tadi sudah bincang-bincang sedikit gitu kan. Dari masa pandemi ini akhirnya justru tercetus Satgas Pramuka Peduli di Warda Riau. Bisa dijelaskan lebih terang kak, kira-kira seperti apa tuh? Ya, baik, terima kasih Kak Jeli. Salam kenal Kak Icang, salam Pramuka. Salam kenal Kak Hakam. Baik ya Kak semua. Kak, sebetulnya Warda Riau ini kan pengurusan baru itu masa baktinya 2019-2024. Dan Satgas Pramuka Peduli terbentuk dilantik ya pas masa-masa pandemi di 2020 kemarin. Pas kita pelantikannya pun pas masa pandemi. Dan kegiatan Warda Riau ini kan pandemi COVID kan awal-awal 2020 Pak ya, sekitar Maret ya. Yeah. Dan program kegiatan kita emang banyak terkendala di situ. Jadi memang banyak difokuskan di penanggulangan COVID. Dan masa itulah emang momennya. Ya, memang karena kegiatan tidak bisa dilaksanakan, memang fokusnya di sana. Dan pandemi COVID ini tidak terencana, tidak tahu, tiba-tiba saja. Dan sementara kegiatan sudah direncanakan sesuai dengan anggaran, dan penanggulangan COVID ini memang tidak teranggarkan dari Warda sendiri. Untuk aktivitasnya kita memang kemarin bekerja sama dengan instansi pemerintah, instansi perusahaan yang ada di Riau, ya. Di kegiatan kita kemarin itu ada kegiatan untuk sama pandemi kita yang banyak penanggulangan itu pembagian sembako. Ya, ada pembagian sembako, terus ada
pemberian pemasangan alat cuci tangan di pasar-pasar, di tempat keramaian. Dan di situ kita kerjasama, ada yang dari relawan Muda Riau, ya ada relawan, ada dari instansi pemerintah dengan Pemprov sendiri, aku Mapi ya Kak. Terus dengan beberapa perusahaan itu ada Bank Riau Kepri, jadi aja sama mereka menyediakan bahan dan menyalurkan sembako yang dari mereka. Itu sekilas gambaran kegiatan yang di Riau dari Pramuka Pedulinya. Gitu Kak. Iya, berarti dari situasi pandemi ini justru melahirkan Satgas Pramuka Peduli di Wadah Riau ya. Ya, Satgasnya lahir, lebih tepatnya Satgasnya lahir di masa pandemi Kak. Jadi kalau sebelum pengurusan ya. Itu sampai Warcep juga udah kebentuk juga Kak Satgasnya. Satgas sudah terbentuk Kak. Dari Wardah sampai Warcep sudah kebentuk ya. Warcep ya, masing-masing ya. Kalau untuk kita kan penyaluran sembako memang kerjasama dengan Warcep juga. Kita salurkan ke kalau di ada 12 cabang ya, ada 12 cabang. Alhamdulillah masing-masing cabang kita sudah aktif juga Pramuka Pedulinya. Oke. Itu berarti secara umum semua program kerja yang sudah direncanakan stuck tuh kan di kepengurusan Kewardah sekarang. Terus geser ke kegiatan Pramuka Peduli berarti gitu, kurang lebih kayak gitu kali ya. Ada yang tergantung kita kegiatan, ada yang bisa dialihkan, ada yang tidak. Kalau memang tidak memang depending Kak. Rata-rata dan ada yang bisa itu karena memang dikurangi jumlah masanya, dibatasi masanya, ada yang tetap sana. Dengan mengikuti protokol COVID lah. Ya. Kalau Kang nih dari Pramuka Peduli Sulawesi Selatan, gimana Kak? Kegiatan di Sulawesi Selatan, Pramuka Pedulinya seperti apa Kak di masa pandemi ini Kak? Baik, terima kasih kakak sekalian. Selamat sore menjelang malam kami di Timur Indonesia. Oh iya. Kak Hakim Riau, Kak Erna, dan kakak yang lain yang sempat bergabung. Untuk Satgas Pramuka Peduli sendiri di Kuartir Daerah Sulawesi Selatan, kalau bicara pandemi itu kita sudah dari tanggal 12 Maret kemarin, 2 hari setelah pandemi masuk di Indonesia lewat di Banten itu, kita sudah melakukan aksi. Ternyata di Sulawesi Selatan juga pada saat itu sudah mulai. Makanya pada saat itu kita sudah mulai bergerak dengan bentuk disinfektan di beberapa area publik, kayak semacam di Pantai Losari, kemudian di beberapa sekolah, masjid, dan ATM center itu sudah kita lakukan. Selain disinfektan, banyak hal yang lain kita lakukan juga, seperti pembagian wastafel di beberapa pasar, kemudian pembagian masker di jalan-jalan, ke pemukiman kumuh. Nah, itu juga kita beberapa kali lakukan dan beserta sosialisasi. Kemudian awal-awal pandemi kan di provinsi juga membuat satuan tugas gugus tugas Pramuka Peduli penanggulangan COVID. Nah, kita bergabung ke sana sebagai relawan yang titik beratnya kita di Pramuka Peduli khususnya itu di penyemprotan. Itu tugas kami yang diberikan oleh gugus tugas di provinsi. Belakangan ini gugus tugas dibubarkan, artinya diganti menjadi satuan tugas. Nah, dari nasional pun, dari kementerian dari BNPB pun, BNPB itu sudah membuatnya dalam bentuk satuan tugas Satgas itu ke tingkat provinsi, dan itu pun kami masih berada di situ. Terakhir baru-baru ini BNPB pusat itu melaksanakan pelatihan 1.000 relawan untuk penanganan COVID di Sulawesi Selatan, di Makassar, dan itu berlangsung di beberapa provinsi juga. Kebetulan terakhir kemarin, dan Pramuka juga diambil bagian dalam hal itu sebagai peserta dan fasilitator. Nah, kebetulan saya pribadi jadi fasilitator waktu itu, dan sampai detik ini pun kita di Satgas Pramuka Peduli Penanganan COVID Kuarda Sulsel masih tetap melakukan disinfektasi, masih tetap melakukan sosialisasi, masih tetap melakukan
pembagian masker, utamanya kalau di Distrik Bank tadi itu by phone, by call. Jadi ketika misalnya ada instansi pemerintah atau instansi swasta yang membutuhkan penyemprotan di kantor atau di areanya, itu kita bisa meluncur ke sana. Nah, gitu. Jadi kita sampai detik ini pun masih tetap berposko, masih tetap bertugas. Sisa menunggu by call dari beberapa instansi yang membutuhkan untuk dilakukan disinfektan di daerahnya atau di wilayahnya. Seperti sih kondisinya kalau kita di Sulawesi Selatan, ya insya Allah masih keep fight gitu. Masih terus menjadi lawan berat corona. Seperti itu kira-kira kayak gambarannya. Siap. Berarti pada prinsipnya malah sejak awal corona itu di teman-teman pramuka di Sulawesi Selatan itu justru sampai sekarang masih terus bergerak ya Kak ya? Masih. Jadi hampir 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, di Kuartir Cabang itu secara struktur mereka juga sudah membentuk satuan tugasnya. Jadi selain satuan tugas Pramuka Peduli secara umum yang di sudah 22 tahun ada di Indonesia, Kuartir Nasional juga baru-baru ini kan membuat satuan tugas Pramuka Peduli penanganan COVID-19. Nah, itu baru kurang lebih ya belum setahun lah. Nah, kemudian ada lagi satuan tugas wilayah. Jadi ada juga satuan tugas wilayah yang sudah dibentuk oleh Kuartir Nasional. Jadi masing-masing wilayah, misalnya wilayah Sulawesi ada ketua satgas satuan tugasnya, kemudian masing-masing ketua satgas di penanganan COVID di kuartir daerah itu bergabung di situ. Jadi semakin dipersempit jalur komunikasi supaya bisa lebih cepat. Tapi dalam hal, kalau menurut saya sih pribadi ya komunikasi itu nomor 2, yang intinya aksi dulu baru kita komunikasi. Nah, gitu. Karena kalau kita tunggu koordinasi, nanti tunggu perintah baru mau laksanakan, sudah terlanjur kena COVID kita baru. Iya betul. Soalnya gini apalagi mohon maaf sebentar, ini ada pertanyaan gini Kak. Kebetulan saya juga sebenarnya anggota pramuka juga di Jakarta gitu kan Kak. Cuman saya tidak di struktur maupun di kegiatan apa-apa gitu. Saya aktif kalau ada kegiatan saya kumpul. Maksud saya gini, kalau di Jakarta saya pernah dengar gitu kan arahan-arahan dari pihak kuartir gitu kan. Sementara teman-teman pramuka di Jakarta istilahnya tetap di istilahnya di rumah gitu kan, jangan keluar dulu gitu, khawatir ini berbahaya COVID gitu kan. Artinya kegiatan kebencanaan atau relawan COVID di Jakarta tidak artinya tidak ada, akhirnya istilahnya seperti itu gitu. Saya berpikir di daerah juga mungkin seperti itu gitu. Oh ternyata tidak ya Kak ya. Jadi kalau bicara larangan untuk keluar rumah berkegiatan, ya, awal-awal pandemi ini memang ada. Oh ada kebijakan dari kuartir itu ada awal. Iya awal-awal. Tapi kita di satuan tugas tidak ada istilah tinggal di rumah. Gitu. Siapa yang mau bergerak ke depan kalau misalnya tidak ada orang yang di depan untuk melakukan aksi itu. Iya betul. Tapi kalau untuk kegiatan pramuka secara umum, secara umum pramuka secara umum itu mungkin dibatasi karena memang ya anjuran pemerintah pun dari awal-awal pandemi presiden pun menganjurkan tetap stay di rumah saja. Nah, nanti belakangan ini kan Kuartir Nasional sudah mengeluarkan surat berkegiatan di masa pandemi. Ya. Nah, barulah kita ada khususnya sebagai relawan ya khususnya gitu kan. Ya, kalau relawan dari dulu jalan. Misalnya untuk berkegiatan pramuka secara umum itu sudah ada diatur, sudah ada surat yang turun ke kuartir-kuartir daerah gimana caranya berkegiatan pramuka di masa pandemi itu kan sudah ada. Jadi ya dengan pedoman itu tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai aturan. Nah, seperti itu mungkin. Jadi kalau ya sudah ada aturan sih, sudah ada ini. Ya betul. Kalau di Riau sendiri gimana Kak Hakim? Di awal-awal itu sempat ada kebijakan nggak dari pihak keluarga atau Apimas Gananya untuk pelarangan itu? Rata-rata sama sih kayak di semua keluarga pas awal-awal pandemi. Cuman emang kita diinformasikan untuk tidak berkegiatan. Cuma kalau di lapangan relawan kita terbatas. Sehingga memang mau tidak mau kita yang pramuka kita harus ikut serta.
Iya. Nah, dan baru-baru ini setelah yang disampaikan Kak Icang tadi, ada info dari Polres bisa berkegiatan, ya baru ada kegiatan cuman dengan syarat sesuai dengan protokol kesehatan. Ada pembatasan jarak, harus rapid test. Kemudian kita laksanakan juga kemarin kerjasama dengan salah satu instansi rumah sakit. Kita melakukan rapid test massal yang kita fasilitasi di Kuarda, dan kegiatan juga yang mengumpulkan beberapa masa, kita memang syaratnya ada rapid test gitu. Iya. Oh, berarti kurang lebihnya istilahnya ketika awal-awal dulu ya. Pihak Kuarda pasti ada larangan gitu kan. Cuman kemarinnya, tapi sampai sekarang di Riau sendiri sama kayak di Sulawesi enggak? PP-nya itu khususnya Satgasnya itu, teman-teman Satgas PP-nya itu masih aktif atau buka posko gitu seperti di Sulsel? Di Sulsel kan kabarnya masih buka posko, masih ya? Kita masih buka posko juga, malah salah satu Satgas di kuartir cabang kita itu memang mereka bekerja sama dengan rumah sakit, dia mereka membuat visito menangani untuk anti-imunnya. Jadi mereka memproduksi VCO oil untuk dibagikan ke salah satu rumah sakit untuk penanganan. Jadi poskonya ada di salah satu cabang gitu ya, salah satu di Kuarda gitu ya. Iya. Kalau poskonya di masing di Kuarda kita ada, dan di Kuarda ada itu kan. Oke. Karena kan sudah terbentuk Satgas. Kalau di Sulawesi gimana Kak Icang? Poskonya itu terpusat di Kuarda atau semuanya di setiap Kuarda juga ada Kak Icang? Ya, kalau kita di Sulawesi Selatan, posko itu terbentuknya di semua cabang. Di semua cabang ada dibentuk. Cuman di masa terkini ini, karena pusat epicentrum dari COVID-19 sendiri itu ada di Makassar, karena semua yang terkontaminasi, yang terinfeksi itu dikirim ke Makassar. Penguatan relawan, penguatan sosialisasi, penguatan disinfektasi, semua itu dilakukan di Makassar dan ringnya. Jadi ada beberapa kabupaten kayak macam Goa, Maros, Takalar, itu kita lakukan 3 Kuarcap itu kita temani kerjasama Makassar utamanya sendiri untuk membuat penguatan di situ, karena sekarang di Makassar tingkat penularan itu agak meningkat lagi kembali. Saya tidak tahu apa penyebabnya, sehingga itu penguatan itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman di kuartir cabang, 3 kuartir cabang ini sering komunikasi ke kuartir daerah. Jadi di kuartir cabang Maros juga ada posko, kuartir cabang Makassar utamanya ada posko, Goa dan Takalar juga ada posko. Begitupun di kuartir daerah. Jadi karena ini kan dekat, maksudnya dia sebagai satelit dari Kota Makassar. Jadi itulah kenapa penguatan itu kita lakukan, karena berpikir pusat epicentrumnya sekarang virus corona ini di Sulawesi Selatan itu ada di Makassar. Per hari ini mungkin ya peningkatannya agak lumayan keras, cepat peningkatannya. Baik kakak-kakak semua, mungkin untuk pertama ini obrolan ringan kita kurang lebih demikian. Nanti mudah-mudahan mendatang mohon berkenan lagi untuk kita undang di tema-tema selanjutnya Kak. Siap. Jadi karena menyangkut durasi kita yang terbatas gitu kan, saya mohon izin sebelum closing, mungkin dari kakak-kakak Kak Hakim atau Kak Icang punya masukan atau harapan atau gimana gitu untuk teman-teman pramuka kita di daerah lain ataupun di masyarakat pada umumnya gitu Kak. Mulai dari Kak Hakim, mungkin silakan Kak Hakim. Untuk semua anggota pramuka, itulah kita pramuka peduli, karena prinsip dasar pramuka itu sendiri kan ada yang 4 poin itu kan. 2 poin itu kita untuk peduli. Kalau yang pertama kan iman dan takwa, yang kedua peduli terhadap bangsa dan sesama, alam serta isinya, yang kedua peduli terhadap diri sendiri. Jadi tidak adanya Satgas Pramuka peduli sendiri bahwa anggota pramuka itu sudah peduli ya.
Mungkin dengan demikian anggota Pramuka bisa menjadi contoh lah dalam masa pandemi ini bagaimana untuk peduli sesama dan untuk menjaga agar virus corona tidak bertambah banyak apa yang terinfeksi, karena kita bisa menjadi panutan di masyarakat. Demikian ya. Oke Kak, siap. Terima kasih Kak Hakim. Kak Icang ada tambahan lagi Kak Icang? Oh ya, baik. Jadi kalau saya sih dukungan dari semua pihak, dari pemerintah dalam hal ini, kuartir nasional ke kuartir daerah ke kuartir cabang, itu perlu peningkatan, apalagi dari segi sarana tim relawan yang ada di garis terdepan. Kemudian buat seluruh teman-teman pramuka di seluruh Indonesia yang turut dalam hal penanganan COVID ini, ya tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, utamanya safety dalam hal APD-nya, dan buat seluruh pramuka secara umum ya tetap melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan yang ketiga ini mencuci tangan supaya itu, karena ini yang penting, karena karena kita kan sudah ada koordinasi, sudah bikin duta percepatan penanganan COVID. Oh iya, duta COVID-19. Itu kuartir nasional sudah bikin. Enggak, di kuartir nasional. Jadi sudah ada. Jadi kita sudah ada link sana. Jadi jangan itu hanya sebagai simbol saja, tapi kita jadikan sebagai gerakan, karena takutnya hanya sebagai hanya simbolis saja sih. Ya, jangan jadi simbolis saja, tapi menjadi betul-betul menjadi sebuah gerakan yang masif yang bisa terlihat oleh masyarakat. Seperti itu saya kira menurut saya. Oke, Kak Icang, terima kasih banyak semuanya, Kak Icang, Kak Hakim. Mudah-mudahan di waktu mendatang berkenan lagi untuk kita undang bincang-bincang di tema yang lain. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih. Salam Pramuka. Selamat sore. Salam untuk Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Ekspor Media, bincang-bincang kita di rubrik di program komunitas. Sampai di sini, kita akan jumpa lagi di program komunitas mendatang, tentu dengan tema-tema dan bahasan yang menarik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekspor Media. Terima kasih kakak-kakak.